Pengalaman saja itu tidak cukup, karena mengalami itu tidak mesti kita belajar. Banyak orang mengalami hal yang sama tapi ya tidak belajar-belajar. Pengalamannya banyak tapi bisa saja pengetahuannya tidak. Kenapa? Ketika dia tidak melakukan reflective thinking. Jadi pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Pada akhirnya malam hari ini kita bisa memulai kembali ya ngaji filsafat kita setelah libur dalam waktu kurang lebih mungkin ada 2 bulan ya kita libur sejak sebelum puasa sampai saat ini. Semoga hari ini kita lebih segar, lebih siap, lebih semangat. Kalau istilahnya para filosof eksistensialis itu ada istilah pemulihan eksistensial. Pemulihan eksistensial itu setelah sebelumnya hidup kita berjalan rutin tanpa refleksi, kita seperti robot muter terus, tidak ada jeda untuk merefleksikan hidup kita. Semoga liburan merupakan momen kita untuk kembali otentik sebagai diri kita sendiri. Idealnya begitu. Ya, meskipun ya saya tahu liburan ya bagi teman-teman itu hari besar, holiday, hari suci untuk senang-senang saja. Tapi semoga sedikit-sedikit bisalah ada momen-momen refleksi. Kalau menurut selain eksistensial itu ada juga filosofi liburan itu sebagai resistensi, perlawanan terhadap cara berpikir namanya utilitarianisme ekstrim. Utilitarianisme ekstrim itu pandangan yang pokoknya hidup itu harus berarti, harus bermakna. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak penting. Semuanya harus penting, semuanya harus manfaat. Dianggapnya kalau libur itu sesuatu yang tidak manfaat. Terus pokoknya hidup itu ya kerja gitu terus, tidak ada liburnya. Dianggapnya yang berharga hanya itu. Padahal ya libur istirahat juga bagian dari sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Baik, kita mulai ya ngaji malam hari ini dengan beberapa suasana yang berbeda. Minggu depan yang tidak kuat dingin bawa jaket ya. Ya, karena saya tahulah dari wajah-wajahnya banyak yang tidak kuat AC. Kalau naik bis AC mesti mabuk. Nah, sekarang sudah dikasih AC, jadi yang kemarin sumuk aman, tapi yang tidak kuat AC terancam. Nyari tempat duduk yang strategis ya, sekiranya tidak kedinginan. Yang penting ya nawaitunya tetap belajar ya, sinau. Urusan yang selain belajar nanti dulu saja.
Termasuk urusan bikin konten dan lain-lain. Iya, nanti boleh bikin konten, tidak apa-apa. Cuma sekarang ayo belajar dulu. Jadi kadang-kadang panitia itu yang paling tidak dapat manfaat dari acaranya. Panitia kajian itu paling sibuk sampai lupa belajarnya. Nah, kayak kalian sibuk mikir nanti bikin konten yang gimana sampai lupa kalian sendiri tidak belajar. Itu yang dikritik oleh adiknya Imam Ghazali kan, pada beliau yang mengkritik Imam Ghazali dengan sebutan batu asah. Jadi ketika Imam Ghazali sedang asyik berceramah, tiba-tiba adiknya yang sufi datang menunjuk mukanya sambil bilang, "Wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan yang lain tapi engkau sendiri tidak tajam-tajam?" Jadi batu asah itu basa Jawane ungkal. Itu kan memang alat untuk menajamkan senjata, menajamkan pisau dan lain sebagainya. Pisaunya jadi tajam, senjatanya jadi tajam, tapi ungkalnya tidak. Batu asahnya tidak. Ini bisa dianalogi, ini bisa nyindir saya juga, atau termasuk kalian juga. Kalian aktif sekali bikin konten, isinya luar biasa, tapi kamunya sendiri tidak berubah jadi luar biasa. Orang lain malah yang dapat banyak manfaat dari situ. Nah, itu oleh adiknya Imam Ghazali disebutnya itu tipe batu asah. Eman-eman. Ya sama seperti Al-Quran yang menyinggung kaburo maktan. Kamu nyebar konten-konten kasih sayang, kamu sendiri tidak kasih sayang sama sekali. Kamu nyebar-nyebar konten untuk sabar, kamu sendiri ngamuan. Nah, ini kalau bahasa Al-Qurannya kaburo maktan. Ayo, jadi kita belajar ya, serius. Pertama-tama menajamkan diri kita. Alhamdulillah kalau bisa orang lain ikut tajam. Baik, malam hari ini kita memulai sesi baru. Tidak usah ditanya ya, pertimbangannya apa Pak judul bulan ini begitu. Itu judul itu ya muncul begitu saja, tiba-tiba kok muncul itu. Akhirnya saya angkat, meskipun saya urutkan dari yang paling lahiriah sampai nanti di akhir yang paling batiniah, tentang guru. Jadi kita awali, sebenarnya saya ingin mengawalinya kemarin mungkin Ki Hajar ya, tapi Ki Hajar sudah sangat sering kita angkat, maka saya ambil beliau, John Dewey. Minggu depan kita belajar tentang intelektual, apa sih peran intelektual itu dari Edward Said. Kemudian minggu depannya lagi mulai masuk ke dalam, kita belajar tentang apa dan bagaimana mursyid itu. Ini dari tasawuf. Dan yang terakhir, ini sebenarnya dekat sih dengan kajian tentang mursyid, tapi versi falsafah Jawa ini lebih dalam, namanya guru sejati. Nanti apa dan bagaimana guru sejati kita pelajari di minggu terakhir. Pertama-tama tentu saja nawaitunya mencari ilmu ya. Bahwa nanti kalian ada yang setuju, ada yang tidak, monggo saja. Berarti pikiran kalian jalan. Dan itu luar biasa. Baik, bismillah kita mulai sekarang. John Dewey dikenal, ya tulisannya John Dewey gitu ya. Ya kamu boleh lah. Kalau ada sini yang namanya Dewey, boleh nanti nulisnya agak keren sedikit gitu. Dewey. Gitu. Nah, itu John Dewey. Ini filosof Amerika. Kelahiran 1859. Nanti meninggalnya 1952. Sangat terkenal pikiran-pikirannya tentang filsafat pendidikan. Meskipun seperti para filosof Amerika yang lain, aliran berpikir beliau dikenal sebagai pragmatisme.
Nanti kita belajar apa itu pragmatisme. Kemudian beliau ini dari University of Michigan. Karena beliau profesor di bidang filsafat. Nanti dari universitas ini juga beliau ketemu jodohnya. Jadi beliau menikah dengan mahasiswinya sendiri. Punya anak-anak yang jadi inspirasi tulisan-tulisan beliau tentang filsafat pendidikan. Jadi ketika beliau nulis banyak teori tentang filsafat pendidikan, itu inspirasi awalnya dari anak-anak beliau sendiri. Ya selain dosen, beliau ya aktivis. Jadi beliau banyak terlibat dalam gerakan-gerakan sipil di Amerika pada zaman itu. Baik, awalnya beliau ini sebenarnya ingin jadi pendeta, tapi terus terpengaruh oleh pikiran-pikirannya Hegel. Kemudian ganti ingin jadi filosof. Mungkin ada di antara kalian yang begitu, awalnya ingin jadi sufi, ingin jadi kiai, begitu ngaji filsafat melenceng sekarang. Ceritanya ganti. Tapi ya enggak apa-apa, itu istimewanya manusia ya. Karena manusia itu bukan barang jadi yang langsung terbentuk. Dia mengalami banyak proses. Kalian malam hari ini ngaji juga pasti bagian dari proses itu. Tidak tahu nanti finalnya kalian seperti apa, tapi insya Allah kalau dalam proses itu prosedurnya adalah kebaikan demi kebaikan, insya Allah buahnya juga kebaikan. Baik, kita mulai sekarang. Saya awali dari aliran yang sering disematkan ke John Dewey, yaitu pragmatisme. Ini kalian mesti sering dengar. Mungkin sedikit-sedikit juga tahu. Beberapa tokohnya pernah kita bahas. Dulu pernah kita membahas William James, kita pernah membahas Charles Peirce. Jadi pragmatisme ini aliran filsafat yang menyatakan bahwa benar salahnya satu gagasan itu tergantung manfaat praktisnya atau hasil konkretnya. Jadi benar salah itu tergantung manfaat praktisnya. Jadi tidak sekedar logikanya, tidak sekedar konsistensi berpikirnya, tidak sekedar itu. Mungkin kalau pakai kalimat lain, tidak ada gunanya pikiran rumit-rumit, tinggi-tinggi, dalam, luar biasa, tapi tidak konkret. Tidak ada manfaat praktisnya. Itu namanya pragmatisme. Maka versinya pragmatisme, kebenaran itu harus diuji dalam aspek tindakan atau hasilnya dalam kehidupan nyata. Jadi kalau ada pernyataan apapun, kalimat apapun, kebijaksanaan apapun, pertanyaannya orang-orang pragmatis itu hasilnya apa sih? Gunanya apa sih? Ini pertanyaan-pernyataan gaya pragmatis. Efektif tidak sih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya orang pragmatis. Kalian boleh berteori ndaki-ndaki, berkonsep tinggi-tinggi, tapi coba kamu tanyakan, itu ada gunanya enggak? Ada manfaat praktisnya enggak? Saya tiba-tiba teringat bapak saya itu punya kalimat favorit Jawa Timur biasa ya. Ada kalimat favorit, terus kalimatnya begini, terus lapo itu terus ngapain? Jadi kalau tiba-tiba saya cerita, Pak, tadi pagi saya cerdas cermat menang loh, juara 1. Responnya bapak saya, ya terus lapo. Buat apa menang itu? Saya harus tahu, ini pertanyaan ini menusuk, tapi untuk menegaskan, loh, kamu ikut cerdas cermat terus menang, itu terus manfaatnya apa? Harus tahu itunya. Kalau tidak tahu itunya berarti kalau bagi orang pragmatis tidak ada gunanya.
Wah, saya kemarin dipuji oleh Pak Guru loh, ulangan dapat 100. Ya terus lah apa? Terus ngapain? Makanya saya kuliah filsafat pun, saya kuliah filsafat. Ya bapak saya ya santai saja, ndak protes filsafat itu apa, ndak. Terus gunanya apa? Filsafat itu. Terus lah apa kalau sudah kuliah filsafat? Saya pulang lulus S1 sarjana. Saya sarjana itu ndak kayak kalian heboh. Karena saya berangkat ke kampus wisuda itu naik mikrolet Putri zaman dulu. Toganya tak masukin tas, desekan sama ibu-ibu di pasar itu. Tidak ada satupun keluarga yang datang karena saya tidak ngabari. Sampai di ruangan wisuda, kok antriannya panjang, jadi sebelum toga dipindah saya pulang. Ya. Loh yo saya ngantri mulai jam 8 sampai jam 12. Tidak dipanggil-panggil karena fakultasnya saya usuluddin. Usuluddin itu abjadnya paling akhir U. Loh kalau yang wisuda 1.000 orang jadi ngantri sampai jam 12:30 nggak dipanggil-panggil, ya ngapain capek-capek, terus pulang lah saya. Nggak ada foto. Jadi kalian cari foto saya wisuda S1 nggak akan nemu. Itu ya, itu pulang-pulang sama bapak, Pak sudah wisuda nih sarjana. Itu responnya sama. Terus lapo. Terus ngapain kalau sudah wisuda? Manfaatnya apa? Gunanya apa sarjana itu? Oke ya ini, wah jangan-jangan bapak saya pragmatisme. Baik, kita lihat sekarang, kita lanjutkan. Itu sih gambaran umumnya ya, pemikiran pragmatis itu. Nah, pragmatismenya John Dewey ini cirinya 2. Yang pertama namanya experientialism dan yang kedua instrumentalism. Experientialism itu ya experience itu kan pengalaman. Jadi pengetahuan itu sumbernya adalah pengalaman. Ilmu itu ya diawali dari pengalaman dan masalah-masalah konkret. Pengetahuan yang kita peroleh ya interaksi kita, dialektika kita dengan lingkungan sekeliling kita. Itu namanya experientialism. Makanya kalau ada ilmu atau pengetahuan kok tidak nyambung sama sekali dengan kenyataan hidup kita, itu bagi orang-orang pragmatik tidak ada gunanya. Dan secara pragmatik pengetahuan itu bisa disebut tidak benar. Tidak ada bukti konkretnya, tidak ada manfaatnya. Pengetahuan harus dari pengalaman. Yang kedua, instrumentalism. Instrumentalism itu pandangan bahwa yang disebut pikiran, pengetahuan atau ide itu adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi refleksi-refleksi yang sifatnya akal saja, akal-akalan saja itu dianggap tidak ada gunanya. Spekulasi-spekulasi yang tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari itu dianggap tidak berguna, bahkan tidak benar. Pengetahuan itu adalah alat yang sumbernya pengalaman, yang itu manfaatnya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut instrumentalisme. Jadi kalau kita punya pengetahuan sebanyak apapun, tapi kalau itu kemudian tidak ada gunanya untuk problem solving, menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari, ya berarti pengetahuan itu tidak ada gunanya. Kok tersimpan saja di perpustakaan? Pak, pikiran saya hebat-hebat, luar biasa. Terus di perpustakaan ada banyak buku saya. Gunanya apa kemudian untuk kehidupan sehari-hari? Dia menjawab problem keseharian apa? Kalau unsur ininya tidak bisa dijawab, ya berarti pengetahuan tadi meskipun bukunya tebal-tebal, tidak ada gunanya. Ini cara berpikirnya kelompok pragmatis. Makanya kata John Dewey, truth it is what gives satisfaction in the way of belief,
when the belief works in the direction of successful action. Jadi kebenaran adalah apa yang memberikan kepuasan dalam hal keyakinan. Ketika keyakinan tersebut bekerja ke arah tindakan yang berhasil. Jadi yang disebut benar itu ketika kita puas, dan kepuasan ini berasal dari tindakan kita yang sukses. Jadi benar itu yang membuat kita puas, kita mantap, yakin, dan itu karena berhubungan dengan tindakan yang berhasil. Baik, ya ini quote saja. Paling tidak teman-teman ngerti ya aliran besarnya John Dewey ini. Dia seorang pragmatis. Pikiran beliau yang coraknya pragmatis inilah nanti yang merembet nanti ke dunia pembelajaran, dunia pengetahuan, juga dunia pendidikan. Jadi karena dasarnya tadi pengalaman, maka definisinya pengetahuan yang benar menurut John Dewey itu ya pengalaman plus refleksi. Ini coba ya, yang disebut pengetahuan itu pengalaman kita sehari-hari plus refleksi. Ini dua-duanya harus ada. Kata John Dewey, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Kita itu tidak belajar langsung dari pengalaman. We learn from reflecting on experience. Kita belajarnya dari ketika kita memikirkan pengalaman. Jadi, ketika kalian ngaji gini mungkin tidak sadar pengetahuan apa yang didapat, tapi setelah dipikir tadi saya dapat apa saja ya, di situ kalian dapat pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah kombinasi antara pengalaman dan pikiran. Pikiran tidak jalan, pengalaman saja, tidak jadi pengetahuan. Kalian tadi dari kos-kosan ke sini ketemu berapa banyak mobil? Tidak tahu ya, tidak ngitung. Kenapa tidak ngitung? Kalian tidak mikir itu. Kurang kerjaan Pak, ngapain meneng-meneng ngitung mobil itu kan ya. Padahal kamu ngalami kan, ketemu sekian banyak mobil, tapi karena pikiranmu ndak on, tidak merefleksikan itu, tidak jadi pengetahuanmu. Coba tadi kamu sambil jalan sambil ngitung. Nah, sekarang kamu bisa bilang 10 Pak atau 20 Pak, ada pengetahuan. Malam tadi saya ngaji ketemu 20 mobil waktu berangkat. Pengetahuan sudah. Jadi pengetahuan itu ketika pengalaman plus refleksi. Itulah yang disebut reflective thinking. Jadi reflective thinking itu satu proses berpikir ketika kita mengorganisir pengalaman untuk menemukan makna-makna. Jadi menurut Dewey, pengalaman saja itu tidak cukup. Karena mengalami itu tidak mesti kita belajar. Banyak orang mengalami hal yang sama, tapi tidak belajar-belajar. Kemarin dibohongi orang, tidak sadar. Baru sadar setelah, oh iya ya saya dibohongi. Besok diulang lagi, dibohongi lagi. Itu ngalami bolak-balik, tapi tidak belajar. Jadi jangan dikira kalau ada orang bilang, ini orang ini umurnya sudah banyak ini, mesti pengalamannya banyak. Iya, pengalamannya banyak, tapi bisa saja pengetahuannya tidak. Kenapa? Ketika dia tidak melakukan reflective thinking. Jadi kalian tidak harus gentar dengan orang yang pengalamannya banyak. Kecuali dia dari pengalaman itu dia belajar. Ini luar biasa, pengalamannya luas berarti pengetahuannya luas. Berpikir reflektif itu bagaimana sih? Berpikir reflektif itu setelah kita ngalami, terus pikiran kita hadir. Apa sih yang saya alami ini? Mengapa pengalaman ini terjadi? Efeknya apa untuk hidupku? Terus apa yang harus saya lakukan merespon pengalaman ini ya? Ini namanya sambil ngalami, sambil berpikir.
Tidak sekedar ngalami, titik. Jadi pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. Refleksi saja tanpa pengalaman tidak akan jadi pengetahuan, karena yang terjadi ngarang mesti. Pengetahuan yang sifatnya sangat apologik, tanpa ada dasarnya di pengalaman. Pak, saya tiap hari mikir loh Pak. Yang kamu pikirkan apa? Ngarang-ngarang saja Pak di pikiran. Itu orang menyebutmu berkhayal. Jadi tidak ada dasar realitasnya. Kayak kalau kamu bilang, tadi malam itu loh, saya rasanya bisa terbang, bisa jalan di atas air. Di mana kamu dirimu seperti itu? Bayangan saya saja Pak di pikiran. Kan orang menyebutnya itu bukan pengetahuan. Itu khayalanmu saja. Kata John Dewey, pengetahuan itu pengalaman plus refleksi. We do not learn from experience. Kita tidak belajar dari pengalaman saja, tapi kita belajarnya dari memikirkan pengalaman. We learn from reflecting on experience. Tentu saja pikiran seperti ini dasarnya tadi pragmatisme. Bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, konkret, ada hasilnya. Baik, ini masih pengantar. Nanti judul peran gurunya di belakang. Karena dasarnya harus dari sini pelan-pelan ya. Nah, sekarang tentang pendidikan. Kita mulai ya. Jadi tadi pragmatisme sudah, tentang pengetahuan sudah. Nah, sekarang tentang manajemen pengetahuan yang disebut pendidikan. Education, kata John Dewey, is not preparation for life. Education is life itself. Pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup. Tapi pendidikan itu hidup itu sendiri. Jadi kata John Dewey, kita akan sering anggap, Pak, saya belajar sekarang, menempuh pendidikan sekarang untuk masa depan. Jadi kata John Dewey, enggak. Education itu bukan sekedar preparation for life, tapi education itu life itself. Pendidikan itu bagian dari hidup kita ini loh. Manusia itu secara otomatis belajar. Dia sadari atau tidak. Orang bisa saja tidak sekolah, tapi tidak mungkin orang tidak belajar. Kalau orang tidak belajar, dia tidak mungkin jadi manusia yang manusia. Dengan segala mekanisme kemanusiaannya. Sekedar cara ngomong saja kan kita harus belajar. Makanan kita juga belajar dari lingkungan kita. Gaya hidup kita belajar dari lingkungan kita. Hidup kita itu isinya belajar. Sering saya bilang manusia itu makhluk potensi. Bisa apa saja yang kita mau. Ada banyak potensi. Tapi potensi ini kalau kita diam saja tidak keluar. Dia keluar kalau kita belajar secara sengaja mengaktualkannya. Kalian bisa berpikir, tapi kalau tidak belajar berpikir yang benar, hasilnya mikir ngawur. Kalian bisa menyayangi, tapi kalau tidak belajar cara menyayangi yang baik, sulit. Tidak keluar sifat penyayangmu. Jadi belajar itu hidup ini sudah hakikatnya belajar. Maka pendidikan itu hakikatnya hidup ini sudah. Tidak sekedar sarana untuk masa depan. Sarana untuk masa depan itu kan mungkin kalau kamu sekolah atau kuliah kamu perlu ijazahnya kan. Tapi kalau ilmu itu bisa di mana saja. Memang belajar sekarang manfaatnya untuk masa depan. Tapi belajar itu sendiri hakikat dalam hidupnya manusia. Tanpa belajar, manusia tidak akan jadi manusia. Jadi kita tidak bisa
diam saja tiba-tiba bisa ngomong, tidak bisa diam saja tiba-tiba bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa diam saja tiba-tiba jadi orang baik. Karena dorongan dalam diri kita itu ya ada baik, ada buruk, ada macam-macam potensi. Kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu mau fujur bisa, mau takwa bisa. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Mau beriman kita mampu. Mau kufur juga bisa. Jadi kita ini paket potensi, mau apa saja bisa. Kita mau jadi orang yang sangat baik, bisa. Mau jadi orang yang sangat jahat juga bisa. Saya ngomong jujur bisa, bohong juga bisa kok. Katanya siapa tidak bisa. Berarti nanti urusannya dari potensi-potensi ini mana yang kita aktualkan. Cara mengaktualkan itulah kita perlu belajar. Jadi belajar itu esensial, hakiki. Tidak mungkin orang tidak belajar terus bisa. Manusia punya potensi berbahasa, tapi kalau tidak belajar bahasa, ya tidak bisa ngomong. Makanya anaknya orang Jawa, ya pinter bahasa Jawa. Anaknya orang Inggris, pinter bahasa Inggris. Tarzan, ya pinternya bahasa binatang di hutan. Kok ada Tarzan pinter bahasa Inggris, itu tidak tahu kursusnya di mana. Di film-film kan Tarzan itu tiba-tiba pinter ngomong Inggris itu. Saya tidak, TOEFL-nya ngalah-ngalahi kamu. Oke. Dan itu tidak mungkin. Karena orang bisa berbahasa ya dari diajari oleh lingkungannya, mungkin orang tuanya, masyarakatnya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang tanya hakikat pendidikan itu apa? Kalau jawabannya don't be, pendidikan itu adalah hidup ini sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai ya masuk ke teori-teori sebelum ke perannya guru. Ambil nafas sebentar. Kalau yang minumnya ada, boleh minum dulu. Ini tulisannya kecil-kecil. Nanti teman-teman bisa ngambil materi ini ya, bisa di copy, maksudnya yang tidak bisa baca dari jauh. Intinya begini, John Dewey mengkritik dua teori pendidikan sebelumnya, yaitu teori konservatif atau konservatif teori, dan yang kedua unfolding theory, atau orang menyebutnya teori perkembangan alami. Teori konservatif itu pandangan bahwa siswa itu sesuatu yang kosong, kita isi apa saja sesuai keinginan kita. Jadi siswa itu pasif, kitalah yang membentuk dia. Ini teori konservatif. Kebalikan dari itu ada namanya unfolding theory atau teori perkembangan alami. Kalau di teori kedua itu, kita tidak boleh terlalu nyetir anak-anak itu. Dia biarkan berkembang sendiri secara alami. Pasti dia bisa kok. Ini gaya kedua. Yang satu terlalu diatur, diarahkan. Yang satu terlalu dilepas, dibebaskan. Nah, untuk mengkritik dua pandangan ini, John Dewey ngambil di tengah-tengah. Nanti konsepnya dikenal sebagai pendidikan yang progresif. Jadi, progressive education. Iya, individu itu aktif belajar. Seperti di konservatif, tapi belajarnya dasarnya pengalaman hidupnya sendiri yang alami. Yang dari situ nanti dia meningkat. Semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi diawali dari yang alami, kemudian meningkat.
memang manusia sudah punya fitrah-fitrahnya sendiri, sudah punya bakat minatnya sendiri. Tapi kan ini harus dikembangkan. Tidak bisa dibiarkan saja, harus diarahkan. Nah, beda dengan konservatif. Kalau di konservatif, anak ini dianggap sesuatu yang sama sekali tidak ada bentuknya, kitalah yang membentuk. Nah, kalau di unfolding, anak ini sudah punya arahnya sendiri, jalannya sendiri. Jadi kita jangan terlalu ikut campur. Nah, John Dewey ingin ngambil yang di tengah-tengah. Kalau metodenya biasanya, kalau yang konservatif itu dihafalkan, disuruh hafalan, diceramai tiap hari, diatur begini begitu, itu konservatif. Kalian ngaji filsafat ini kan saya ceramai terus, ini konservatif sebenarnya. Jadi mengkritik konservatif, tapi kita sendiri konservatif. Oke ya, harusnya ya kata John Dewey, pendidikan itu aktif, eksploratif, reflektif metodenya. Kalian juga aktif lah. Mungkin kalau di sesi ngaji sini waktunya terbatas, maka ya setelah ngaji mbok kalian baca-baca, cari-cari, diskusi-diskusi, biar tidak terjatuh pada konservatisme. Aktiflah, eksplor sendiri, berpikir sendiri, reflektif. Kalau kurikulumnya konservatif itu biasanya pelajarannya sudah baku, harus begini, nanti diterapkan ke anak begitu. Kalau yang perkembangan alami itu ya sesuai potensi anak. Tapi kalau di John Dewey ya digabung lah. Sesuai potensi, tapi bukan berarti terus kita diam saja. Tidak menawarkan ideal apapun. Sesuai potensi anak, tapi kita kembangkan secara ideal sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau konservatif itu pendidikan itu untuk mewariskan pengetahuan lama atau budaya lama saja. Kalau di unfolding teori, pendidikan itu untuk aktualisasi diri masing-masing anak. Tapi kalau di pendidikan progresif, tujuannya membentuk individu yang kritis, mau berpikir, merefleksikan pengalamannya sendiri, berkembang jadi lebih baik sesuai yang dia inginkan. Untuk yang konservatif, John Dewey mengkritik kaku, tidak demokratis, kurang relevan. Untuk yang unfolding, dia mengkritik terlalu pasif, kurang ideal, individualistik. Jatuhnya nanti masing-masing anak yang dipikir dirinya sendiri, egonya jadi besar. Baik, nanti boleh didiskusikan ini ya, kritik dan tawaran dari John Dewey. Teman-teman yang kuliahnya Fakultas Pendidikan mungkin sudah akrab dengan tokoh ini dan pikiran-pikiran ini. Kalau ini membanding saja ya, pokoknya materinya kampus semua ini ya. Untuk bahanmu saja. Ini saya membandingkan 3 tokoh, John Dewey dengan 2 tokoh yang pernah kita bahas sebelumnya dalam tradisi filsafat pendidikan, yaitu Maria Montessori yang dulu pernah kita bahas dan juga Paulo Freire yang terkenal dengan pendidikan yang membebaskan. Kalau John Dewey ini tadi kita sebut ya progresif eksperiensial karena dasarnya pengalaman. Kalau Maria Montessori lebih cirinya naturalis individualistik. Kalau Paulo Freire kritis transformatif. Kalian yang mahasiswa mungkin lebih klik nyambung dengan Paulo Freire karena kalian sudah dewasa. Tapi bukan berarti model John Dewey tidak relevan. Nanti di titik tertentu kalian butuh itu. Mungkin juga kalian masih perlu Maria Montessori dalam aspek kemandirian belajar. Kalau John Dewey fokusnya pembelajaran melalui pengalaman, kalau Maria Montessori fokusnya pembelajaran yang mandiri dan alamiah untuk anak-anak, kalau Paulo Freire fokusnya
pembelajaran atau pendidikan yang membebaskan dan membangkitkan kesadaran kritis. Tiga-tiganya ada. Nanti kalian boleh, kalau ini ngajinya selesai, kan tiga-tiga tokoh ini sudah kita bahas. Kalian boleh membandingkannya. Tiga-tiganya menuntut keaktifan anak. Yang paling aktif memang di Maria Montessori. Kalau di John Dewey, anak juga aktif. Meskipun guru punya rancangannya sendiri sesuai idealnya. Kalau di Paulo Freire, aktifnya dalam aspek kritisisme terhadap realitas sosial. Kalau John Dewey, pembelajaran itu terbuka tapi tetap terstruktur. Kalau Maria Montessori terbuka sama sekali, ditambah alat bantu dan pelajaran untuk mengontrol diri. Kalau Paulo Freire, pembelajaran itu ya dialektis, dialogis, sesuai dengan kondisi sosial budaya. Hasilnya apa? Tujuan pendidikannya John Dewey ingin membentuk manusia yang reflektif, demokratis. Kalau Maria Montessori mengembangkan potensi secara alami, kalau Paulo Freire membebaskan dari penindasan dan membangun kesadaran sosial yang kritis. Ya, saya membacanya cepat-cepat karena saya tahu lambat pun kalian memahaminya susah. Kecuali yang sarjana pendidikan, makanya ini saya flash-flash cepat biar yang memang ingin mendalami ini ngerti arah-arahannya. Oke ya, baik. Ini saya kira untuk pembanding saja bagi yang tertarik di kajian-kajian pendidikan.